Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa jidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwati war risala wa ja'alna wa ashabar ruqya wa hadhil ummah marzuqina bisihhati wa salamah wa sa'ada wa rabitah fid dini wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa nawwir qalbi bihaqqi sayyidina. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, berjumpa kembali dalam pembahasan tentang mengapa telapak tangan, telapak kaki dan tulang belakang dilarang dibekam basah. Baik sahabat-sahabat semuanya, sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita pelajari pada malam hari ini Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, dan Allah berikan ilmu yang barokah kepada kita semua. Sehingga ilmu ini akan menjadi ilmu yang manfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan orang-orang sekitar. Ala hadihi niyya wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik sahabat-sahabat semuanya, saya disclaimer dulu ya. Tentunya pembahasan tentang boleh tidaknya kita membekam di area telapak tangan ataupun di telapak kaki ataupun di pas tulang belakang itu pasti akan ada perbedaan-perbedaan di luar sana. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan di kasus-kasus tertentu boleh dan lain sebagainya ya. Kalau saya pribadi di bekam aswaja saya anjurkan dan saya sarankan bahwa di area-area sensitif seperti tulang belakang, telapak tangan dan telapak kaki itu memang tidak dianjurkan untuk dibekam. Ya. Kenapa? Alasannya apa? Insya Allah nanti kita jelaskan di sini ya. Tapi kalau seumpamanya jenengan semuanya mempunyai referensi sendiri atau mempunyai guru yang dia memang membolehkan untuk melakukan terapi bekam di telapak kaki, telapak tangan ataupun di tulang belakang, ya silakan. Itu sah-sah saja ya. Jadi di sini saya tidak membatasi jenengan. Saya tidak membatasi jenengan dalam melakukan terapi bekam di titik-titik tertentu. Cuma di sini saya hanya menjelaskan kenapa kok di bekam aswaja itu dilarang. Oh ternyata alasannya ini. Oh ternyata alasannya itu. Nah, saya mempunyai dasar hukum sendiri. Ya, jadi tinggal jenengan semuanya milih yang mana. Milih masuk yang membolehkan atau milih yang tidak membolehkan. Itu tergantung nafsi-nafsi. Ya, baik. Kita langsung masuk ya. Insya Allah materinya ini nggak banyak, langsung saya ambil inti-intinya saja. Oke. Sebelum kita mencari alasannya apa kok dilarang dibekam di telapak kaki atau telapak tangan, maka paling gampangnya sahabat, paling gampangnya ya, kita harus tahu emang ada apa sih di telapak tangan kita, emang ada apa sih di telapak kaki kita. Nah, kalau kita sudah tahu di situ ada apanya, ya maka nanti kita ambil kesimpulannya lebih mudah. Seperti sini saya sebutkan beberapa nanti ya. Ternyata di telapak tangan atau telapak kaki ya, itu terdapat kulit yang tebal.
Berbeda dengan kulit-kulit yang lain, sahabat. Di telapak tangan kita, di telapak kaki kita, itu terdapat kulit yang tebal. Kalau kita lihat di punggung kaki dan punggung tangan, jenengan pegang, pasti di situ kulitnya tipis. Ya, di situ kulitnya. Ternyata kulit yang tebal ini yang ada di telapak tangan dan telapak kaki itu memiliki lapisan, ya. Dan lapisan ini ternyata mampu melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Jaringan yang ada di telapak tangan, jaringan yang ada di telapak kaki secara terus-menerus. Nah, dari sini saja, sahabat, ya, dari sini saja kita sebenarnya sudah bisa mengkerucut. Loh, kenapa kok di telapak tangan, kok di telapak kaki itu kok dilindungi dengan kulit-kulit tebal? Berarti di telapak tangan dan di telapak kaki itu terdapat jaringan-jaringan khusus yang mana jaringan itu pasti sensitif di dalam tubuh kita. Nggak mungkin ada tempat yang di mana itu dilindungi kalau di dalamnya tidak terdapat sesuatu yang sensitif. Tidak mungkin. Pasti di dalamnya ada sesuatu yang dilindungi. Beda dengan di punggung kita, punggung tangan dan punggung kaki. Bukan berarti di punggung tangan, punggung kaki itu tidak perlu dilindungi, ya tidak. Bukan maksudnya seperti itu. Tapi dilindungi itu yang ada di bawah telapak tangan dan telapak kaki karena dia terdapat kulit yang tebal. Jelas di sini, ya. Insya Allah sangat jelas. Yang kedua, di telapak kaki dan telapak tangan kita, ya, itu terdapat sidik jari. Nah, ternyata sidik jari ini atau garis-garis ini yang ada di telapak tangan dan telapak kaki itu, ini ternyata meningkatkan friksi atau daya cengkraman saat kita memegang benda, saat kita mungkin berjalan, saat kita menginjak bebatuan dan lain sebagainya. Serta garis-garis yang ada di telapak tangan dan telapak kaki kita itu ternyata membantu menyalurkan kelembapan atau keringat untuk menjaga daya rekat di dalam tubuh kita. Kalau seumpamanya kering tangan kita, telapak kaki kita kering-ring, nah itu juga justru tambah bahaya. Makanya adanya garis-garis tangan atau sidik jari, ya, itu ternyata mampu membuat di bagian telapak tangan kita dan telapak kaki kita itu menjadi lembab. Nah, terjadi lembabnya itu membantu membersihkan mungkin ada bakteri, mungkin ada jaringan yang berbahaya, sehingga yang menempel tadi di telapak tangan dan telapak kaki kita itu akan lepas dengan sendiri. Ya, itu fungsinya. Yang kedua, kelenjar keringat, namanya ekrim. Ternyata keringat di area itu, di area telapak tangan dan telapak kaki kita itu berfungsi untuk menjaga kelembapan kulit agar tetap elastis. Selain dia menjaga, juga dia elastis dan tidak mudah retak serta mampu meningkatkan sensitivitas indera peraba dan daya jangkau. Jadi di telapak kaki kita atau tangan kita itu kalau dia lembab itu lebih sensitif, lebih sensitif. Makanya kalau ada luka sedikit, ya, di telapak atau kaki, kena air saja, nah itu perihnya masalah, ya, perihnya masalah. Di Bojonegoro di pondok sana itu rata-rata anak-anak yang mondok itu pasti ada yang kena kayak rangan. Kalau di sini namanya rangan. Jadi di telapak, di jari-jari tangan atau jari-jari kaki di telapaknya, nah itu terjadi kayak luka-luka. Nah, itu kalau retak-retak seperti itu juga. Jadi kalau kena air itu sangat sensitif. Itu luka seperti itu aja. Apalagi luka, ya. Nomor 4, di bawah telapak tangan dan telapak kaki itu ada reseptor sensorik yang padat. Dan area ini merupakan salah satu bagian tubuh yang paling sensitif karena mengandung banyak reseptor sensorik. Ya, fungsinya untuk apa reseptor ini? Ternyata mendeteksi tekstur, getaran,
tekanan, dan suhu dengan presisi tinggi. Yang kedua, memberikan umpan balik sensorik yang krusial untuk kemampuan motorik halus tangan dan keseimbangan kaki. Nah, jadi ada sensor di situ. Nah, kalau seumpamanya sensor ini bermasalah karena luka, ya berbeda sahabat. Ya, kalau ada luka dia akan saya terangkan dulu ya. Nanti saya kasih contoh. Lapisan lemak subkutan, subkutan namanya. Ya, fungsinya untuk apa? Bertindak sebagai bantalan untuk melindungi struktur tulang dan saraf saat kita berjalan atau memegang objek. Nah, di situ ada namanya bantalan, seperti bantalan. Seumpamanya memang di telapak tangan dan telapak kaki kita tidak ada sesuatu yang memang benar-benar harus dilindungi, maka mungkin bisa jadi ya itu tidak akan ada bantalan, tidak akan ada kulit yang tebal, pasti kulitnya dia akan tipis. Ya, maka dari itu dilindungi dengan adanya lapisan lemak ataupun dengan adanya kulit yang jika terjadi sesuatu atau terjadi masalah di telapak kaki dan telapak tangan kita, kira-kira apa sih yang terjadi? Apa sih bahayanya? Pertama, luka yang ada di telapak tangan dan telapak kaki itu akan mengganggu mobilitas atau aktivitas fisik. Contoh kalau di telapak tangan, masalah seperti kapalan atau mata kaki yang biasanya ada di telapak kaki ya, atau luka misalnya, lukanya di sini contohkan luka diabetes ya. Kalau diabetes jelas. Lukanya apa luka yang lain bisa sama saja. Luka mungkin habis jatuh, luka mungkin habis goresan atau habis kena jarum bekam yang terlalu dalam dan sebagainya. Maka itu akan mengubah cara berjalan kita, gaya berjalan kita. Jadi itu akan berubah secara drastis. Hal ini ternyata sahabat, jika itu terjadi perubahan, maka menyebabkan nyeri. Nah, nyeri ini akan merambat ke pergelangan kaki, lutut, pinggul, hingga nanti sampai di tulang belakang. Ya, karena itu akan terjadi ada sebuah seperti kabel, sahabat. Jadi di kaki kita itu akan ada sebuah kabel yang dia akan nyambung di tulang ekor kita atau tulang belakang. Itu yang biasa dinamakan sang. Ya, kalau di telapak tangan bagaimana? Gangguan seperti eksim atau dermatitis kontak atau luka. Paling gampangnya disebut luka gitu aja. Luka terbuka yang ada di telapak tangan itu sangat menghambat aktivitas motorik halus. Ya, kita akan kesulitan tuh untuk menggenggam, memegang, meraba atau pegangan dan sebagainya atau mengetik ya. Yang secara langsung itu akan menurunkan produktivitas kita, akan menurunkan kinerja kita. Ya, kalau kita seumpamanya ada luka di bagian telapak, itu jelas. Luka kecil saja, sahabat ya, luka kecil tuh mungkin kemasukan apa itu, kemasukan kayu kecil di telapak tangan kita ada, itu sakitnya masalah. Ya, semakin sampai berhari. Nah, ini contoh ya, contohnya ini. Ini contoh ketika terjadi luka di bagian telapak tangan dan telapak kaki. Lukanya bekas apa? Bekas bekam. Ya. Ada lecet memar, ada luka terbuka. Pak, apakah bisa sih jarum ditusuk bisa sampai luka seperti bisa, sahabat? Contoh kecil jenengan perhatikan lecet atau memar. Ya, ini setelah dilakukan terapi bekam. Jadi darah itu akan mengendap, sahabat, sehingga menjadi memar seperti ini atau lecet. Kalau seumpamanya luka dari tusukan atau seumpamanya tusukan dari terapi bekam itu terlalu banyak, maka dia bisa menjadi luka terbuka seperti ini. Kadang bisa menjadi lemah atau bergelembung. Kalau sudah luka bergelembung berarti dia ada bintik-bintik luka di situ, maka bisa terjadi yang namanya infeksi kulit di bagian
telapak kaki. Kalau sudah terjadi infeksi seperti ini, maka akan terjadi sensitivitas nyeri. Ini kalau di bagian kaki. Kalau di tangan ya hampir sama. Nah, jenengan bisa coba sahabat. Nggak usah pakai bekam kering. Nggak usah pakai bekam basah. Tapi jenengan gunakan bekam kering saja. Ya, di bagian telapak tangan atau telapak kaki. Jenengan bekam kering. Setelah itu jenengan lepas, setelah itu pegang bekam kering itu pasti sakit. Ya, biasanya karena kering merikanya terus sakit ketika dipegang. Nanti bisa dicoba ya. Baik, kita lanjut. Apa yang terjadi jika ada masalah di telapak kaki dan telapak tangan yang kedua? Terjadinya penurunan sensitivitas sensori atau biasa dinamakan trauma saraf neuropati. Ya, kalau di ilmu TCM itu ada namanya pijet di bagian telapak tangan atau telapak kaki. Pijetnya pelan, tapi rasanya dalam tubuh itu enak banget. Kenapa ya kok dipijat kaki pelan-pelan, penekanannya pun tidak terlalu keras, tapi setelah melakukan itu di tubuh kita itu rasanya nyaman. Karena apa? Di bagian kaki-kaki kita itu atau bagian telapak tangan kita itu tempatnya saraf-saraf sensitif yang berhubungan sampai di dalam organ tubuh kita. Nah, bisa bayangkan kalau terjadi luka di situ, luka tusukan yang terlalu banyak atau sebagainya, otomatis tuh saraf-saraf yang ada di dalam tubuh kita itu akan menjadi masalah. Sehingga nanti akan terjadi mati rasa atau kesemutan. Salah satu terjadi masalah, terjadi kesemutan ataupun mati rasa itu salah satunya selain peredaran darah tidak lancar itu karena ada masalah saraf di bagian tersebut. Ya. Resiko cedera karena berkurangnya rasa sakit di bagian tangan kita, telapak tangan kita dan telapak kaki kita. Mungkin kita tidak menyadari jika kita tusuk benda tajam atau terbakar atau tergeser secara berlebihan. Itu tidak terasa kalau seumpamanya saraf kita bermasalah. Contoh orang yang kena diabetes juga. Orang yang kena diabetes sudah lama, dia tuh kalau luka biasanya itu nggak kerasa. Tiba-tiba keluar darahnya, itu tiba-tiba jadi luka. Ya, ketika sudah luka, ya tiba-tiba lama-lama loh kok sakit. Loh ternyata ada luka di bawah. Oh nggak kerasa. Ya karena kalau orang yang diabetesnya itu sudah parah, sarafnya itu akan bermasalah juga. Sehingga tidak merespon terjadinya luka di dalam tubuh. Ini bahayanya. Makanya kalau bahasa guru saya itu diabetes itu grogoti tubuh. Grogoti tubuh kalau diabetes itu. Hati-hati sahabat ya. Gula darah sama gula darahnya tinggi sampai 200. Gula darah saya 200 aman kok. Gak ada luka diabetes. Jangan dibiarkan seperti itu. Kalau lama-kelamaan maka sensitivitas dalam tubuh kita, saraf kita pasti dia akan berkurang. Akhirnya ketika berkurang, nanti kalau ada luka, lukanya lama sembuhnya. Sehingga menjadi yang namanya luka diabetes. Dan lain sebagainya. Lanjut. Apa yang terjadi jika ada masalah di telapak kaki dan telapak tangan yang ketiga? Gangguan fungsi kelenjar keringat. Yang apabila ini terjadi, maka dia akan mempermudah pertumbuhan bakteri dan jamur. Seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, kalau ada luka, kelenjar keringat di bagian telapak tangan dan telapak kaki terganggu, maka jamur atau bakteri dia akan mengendap di bagian yang luka tadi sehingga dia lama sembuh. Bahkan kalau terjadi luka di situ, ya, yang dia di mana lukanya itu tidak bisa sembuh secara cepat, secara normal, maka itu akan menjadi pintu masuknya bagi kuman penyebab infeksi di dalam tubuh kita. Ya, sampai yang nomor 4 apa? Kerentanan terhadap infeksi yang saya sebutkan tadi. Nah, sama. Entah infeksi itu dari jamur, entah infeksi itu dari bakteri. Yang jelas jika ada luka seperti itu,
pertimbangan antara jamur dan bakteri di bagian yang luka telapak tangan dan telapak kaki, dia akan berkembang lebih cepat daripada biasa. Nomor 5, akan terjadi dampak psikososial. Jadi nggak nyaman aktivitas, mood kita jadi turun, dan sebagainya. Akhirnya kalau aktivitas terganggu, mood kita turun, maka yang terjadi adalah kecemasan. Alah, gak enak, kakiku lagi sakit, aku ingin rebahan saja, rebahan terus. Diajak keluar, diajak bekerja, tuh kakiku, tanganku sakit, gak enak. Jadi menjadi cemas. Tunggu besok aja sembuh. Ternyata 1 minggu gak sembuh-sembuh, tambah cemas lagi, dan lain seterusnya. Ya, dampaknya sampai. Dan yang terakhir, resiko cedera jaringan lunak dan tulang. Jika bantalan lemak atau kulit yang tebal di bagian telapak tangan dan telapak kaki itu tidak berfungsi, maka beban tubuh tidak berdistribusi dengan benar dan berjalan. Hal ini akan menyebabkan tekanan berlebih pada titik-titik tertentu di bagian telapak tangan dan telapak. Nah, tekanan berlebih ini akan memicu misalnya ya kerusakan jaringan yang lebih parah sehingga nanti tulang bagian bawah rusak, saraf makin rusak sehingga terjadi luka-luka seperti yang ada di dalam foto ini. Nah, inilah alasan-alasan kenapa kok di bekas wajah itu dilarang atau tidak dianjurkan untuk melakukan terapi bekam di telapak tangan dan telapak. Eh, Tinggal jenengan semua mau ngikutin seperti ini atau ikutin dapat pendapat di luar sini. Lanjut. Mengapa tulang belakang dilarang dibekam? Nah, ini kita lanjut. Ini dengan lihat foto ya. Di sini di tulang belakang ini ada warna kuning ya. Ada warna hijau, ada warna biru. Warna kuning dan hijau ya. Ini ada pertemuan di situ warna kuning dan hijau. Inilah tempat titik kahil. Titik kahil itu pertemuan antara tulang badan punggung bertemu dengan tulang ya. Terus di bagian ini biru dan di bagian tulang ekor ini ada pertemuan ya. Biasanya dibekap ini namanya orang-orang tulang ekor. Apakah boleh dibekap? Boleh karena dia pertemuan di akhir. Di kahil pun juga seperti itu. Kalau di semester 2 itu disebutkan nanti karena titik kahil itu ya tempat kumpulan serat tubuh yang menuju ke otak. Makanya dia boleh di dan dia dipucuk sendiri. Begitu juga dengan alasan di tulang. Kalau tengah-tengah ini nggak boleh satu. Ya, nanti ada alasan. Tulang belakang ya adalah pilar penyangga utama tubuh. Ini perlu digarisbawahi ya. Pilar penyangga utama tubuh manusia yang sangat kompleks. Dia tidak hanya berfungsi sebagai kerangka fisik, tetapi juga sebagai pelindung sistem saraf pusat yang sangat vital. Jadi di tulang ekor, tulang belakang ini sahabat, ya, selain dia ini tempatnya juga memproduksi darah, juga di sini itu tempatnya saraf. Saraf untuk apa? Untuk jantung, untuk paru-paru, untuk ginjal. Pokoknya intinya di tengah ini adalah tempat saraf tubuh, ya, tempat saraf. Kita lanjut. Di struktur tulang belakang itu ada banyak ya, ada namanya cervical. Tulang-tulang yang ada di tulang belakang itu ada namanya cervical, ada torakal, ada lumbar, ada sakrum, ada coccygeus dan lain sebagainya. Dan itu ya ada beberapa jumlahnya. Ada 7 ruas, ya, ada 12 ruas, ada 5 ruas, ada 5 ruas dan lain sebagainya. Dan ini fungsinya berbeda. Beda. Nanti dengan bisa cek sendiri ya. Nanti saya kasih rekaman sampai dengan bisa baca sendiri. Kita langsung. Kira-kira apa
Yang ada di tulang apa yang ada di tulang belakang kita itu ada apa saja? Pertama, sumsum tulang belakang. Sumsum ini, ya sumsum tulang belakang ini bagaikan kabel data, sahabat. Bagaikan kabel data utama yang menghubungkan otak ke seluruh tubuh, ya, yang menghubungkan antara otak ke seluruh tubuh melalui mana? Sumsum tulang. Ada namanya diskus intervertebralis, ya. Fungsinya untuk apa? Ini adalah bantalan kenyal, sahabat. Bantalan terbentuk cakram di antar setiap ruas tulang. Strukturnya terdiri dari bagian luar kuat, ya, dan bagian inti seperti jeli. Di dalamnya jeli. Fungsinya untuk apa? Apa? Sebagai peredam kejut. Kejut ini kayak kaget gitu, ya, shock, kejutan di dalam tulang biasanya atau di dalam otot, ya. Ini sebagai fungsinya untuk peredam. Ada sendi, sendi kecil yang menghubungkan setiap ruas tulang. Ternyata dia memungkinkan tulang belakang untuk membungkuk, memutar, dan bergerak dengan stabil. Ada sendi ternyata di situ. Ada akar saraf, ya. Akar saraf ini ternyata, sahabat, ya, itu bercabang keluar dari sumsum tulang belakang, ya. Dia akan bercabang menjalur ke seluruh organ lengan, kaki untuk mengatur fungsi motorik dan sensor. Pak, kita cari gambarnya yang tadi, ya. Ini contohnya. Ini tulang belakang, ya. Dari garis-garis ini, sahabat, garis kanan, sorry, sorry, garis ke kanan, garis ke kiri, ini semua akan ada saraf-sarafnya, sahabat. Nah, saraf-saraf ini itu pusatnya di mana? Di tengah. Kalau kita bekam di bagian kanan atau kiri tulang itu aman karena di situ hanya ada saraf-saraf kecil, ya. Terus di saraf-saraf kecil, ya, bagian kanan atau kiri tulang belakang, di situ ada bantalan yang kuat, ada daging yang kuat, yang mana daging itu akan melindungi lukanya yang biar tidak terlalu dalam. Tapi kalau seumpamanya jenengan di tulang belakang ini, coba jenengan pegang, ya, antara tengah-tengah tulang belakang dengan sampingnya kanan kiri, kira-kira tebalan mana? Pasti tebalan di kanan dan kiri. Karena di situ banyak daging. Ya. Otot, ligamen, dan pembuluh darah itu semuanya ada di tulang belakang. Dikelilingi oleh jaringan otot yang sangat kuat, ya, yang menahan posisi tulang. Serta pembuluh darah yang menyuplai nutrisi ke jaringan tersebut. Itu adanya di mana pembuluh darah? Bahkan produksi pembuluh darah itu juga di sini, di tulang belakang. Fungsi utama tulang belakang untuk apa? Menopang berat badan dan postur tubuh. Jadi organ dalam kita, ya, terus saraf, otot, semuanya itu akan apa itu? Dijaga. Dia akan melekat di tulang belakang kita, di tulang-tulang belakang. Terus fungsinya untuk apa? Melindungi sumsum tulang belakang. Terus dia akan memungkinkan fleksibilitas atau gerakan-gerakan untuk tulang belakang kita. Nah, ini fungsi utamanya. Sebagai tempat melekatnya otot, ya, di dalam tubuh kita, dia akan melekat semua tuh di tulang belakang kita. Apakahnya di tulang belakang. Dan yang terakhir, dia akan membantu proses pembentukan sel darah. Itu adanya di tulang. Pada bagian sumsum tulang merah yang berada di dalam beberapa bagian tulang belakang, ya, itu terjadi yang namanya proses hematopoiesis atau pembentukan sel darah merah, sel darah putih, dan sel dan trombosit. Nah, dari sini, sahabat, ya, dari apa yang kita ketahui tentang di tulang belakang itu bisa bisa kita bayangkan kalau seumpamanya terjadi luka, terjadi masalah di tulang belakang kita, maka semua ini akan bermasalah. Termasuk, ya, pembentukan sel darah merah, pembentukan sel darah putih, dan trombos.
Kalau jenengan mungkin pernah belajar terapi pijat ya, biasanya instrukturnya akan mengatakan di tulang belakang itu dilarang ditekan terlalu keras, dilarang siapa? Ditekan terlalu keras, pas di tulang belakangnya itu dilarang. Yang boleh di samping kanan dan di samping kanan dan di samping kiri itu boleh. Makanya penekanannya ketika pemijatan itu pasti di samping kanan dan samping kiri, bukan pas di tengah tulang. Ya, makanya eh, ketika orang itu melakukan pijat protek-protek, ya, kalau dia tidak ada masalah di situ, terus dia sering dikrotak-krotak, itu resiko, sahabat. Resikonya akan terjadi cedera saraf. Kalau cedera saraf, dia akan masalah nanti di pinggangnya, sehingga akan menjadi yang namanya saraf kejepit. Sebenarnya dia nggak punya saraf kejepit, tapi karena dia seringnya ditarik-tarik itu tulang, ya. Apabila tulang itu ditarik-tarik, dia tidak ada masalah nih, tidak ada masalah di tulang, dia ditarik-tarik, maka biasanya akan terjadi cedera di saraf-saraf tulang belakang, yang mana jika terjadi cedera di situ, maka akan menjadi saraf kejepit. Hati-hati. Jangan coba ya, browsing masalah tentang eh, protek-protek, pijit-protek itu banyak, sahabat. Sampai dibawa ke dokter, sebelumnya dia nggak punya sakit pinggang, gara-gara habis dikerotek jadi sakit pinggang sampai permanen. Bukan berarti saya ini melarang, ya, tidak. Kalau ada masalah tulang yang dia memang harus ditarik, boleh, silakan. Itu sangat dianjurkan memang pijat kretek-kretek kalau ada masalah seperti itu. Tapi kalau dia nggak ada masalah apa-apa, tulangnya aman, pinggangnya aman, ya, terus dia tiba-tiba dikerucut-kerucut, ya terjadinya seperti masalah saraf. Bahkan ya, saya lihat eh, ketika live, ketika ada seseorang itu yang katanya dia ahli pijat retak-retak, sampai dia setiap ada penanganan dia live, sahabat, ya. Terus ditanya, Bapak masalahnya apa? Saya kena asam urat, Pak. Asam urat, cek kakinya. Ternyata benar sampai bengkak asam uratnya, ya. Jadi kakinya itu sampai bengkak gara-gara asam urat. Akhirnya orang yang pijit kretek-kretek ini bagaimana penanganannya? Ya tetap dikretek-kretek, sahabat. Padahal dia masalahnya asam urat. Nah ini sudah rancu. Ilmunya rancu. Asam urat itu kelebihan zat urin. Kelebihan zat urin itu beradanya di tulang, beradanya zat urin itu ada di darah. Maka kalau orang itu tinggi kolesterol, asam urat, dan sejenisnya, itu ya dibekam, cocoknya di situ. Lah kok ini dipijat, ditarik-tarik, kakinya yang sakit juga ditarik. Saya ketika melihat live-nya itu ya sedikit ketawa, kok iso lu orang ini terapis krotik-krotik, kalau kok dia ini asam urat tambah tarik. Nah kan itu rancu, sahabat. Nah ini kita jangan sampai menjadi seorang terapis yang seperti ini, karena mementingkan uang, ya, sehingga ilmu yang sebenarnya tidak untuk obat itu kita lakukan, itu kita tambah dosa kalau seperti itu. Kalau kita sudah tahu ilmunya, tapi kita tetap menerjang seperti itu akan menjadi dosa. Karena tidak sesuai spek ilmu kita. Jadi itu untuk ilmu apa, masalah tulang, ya kok masalah asam urat, retak-retak nyambung, ya, seperti itu harus hati-hati, ya. Itu yang menjadi nanti ilmu kita tidak, karena kita tidak jalan sesuai prosedur ilmu yang kita pelajari. Apa yang terjadi jika, ya, terjadi cedera akibat bekam di area tulang belakang? Kira-kira apa yang terjadi? Pertama, komplikasi infeksi yang paling sering terjadi. Jika alat bekamnya ini nggak steril, apalagi ya, sterilisasinya cuma disemprot dengan alkohol, kurang, sahabat, ya. Jadi kan sudah belajar bekam, terapi bekam di bekas wajah, jangan sampai kita hanya sterilisasi
cuma menggunakan alkohol, jangan ya. Padahal eh, ketika alkohol itu hanya menghambat perkembangan bakteri, ya, tidak membersihkan. Yang membersihkan itu nanti dengan perendaman backclean plus perendaman sabun. Setelah itu nanti finishingnya di alkohol. Ya. Kalau terjadi infeksi kulit lokal, maka nanti muncul yang namanya abses atau bisul bernanah. Bisul bernanah ini pasti nanti akan menjadi infeksi lebih besar lagi. Bisa-bisa juga akan terjadi infeksi jaringan dalam jika sayatan atau tusukan jarum itu terlalu dalam karena di pas tulang belakang itu tipis, ya, terlalu dalam, maka akan terjadi bakteri itu masuk ke dalam aliran darah. Kalau sudah masuk, ini akan mengganggu kinerja dari sumsum tulang belakang. Yang mana kita sudah ketahui tadi, di tulang belakang itu tempatnya produksi darah, produksi sel darah putih, dan trombosit. Karena tempat produksinya darah di dalam sumsum tulang belakang itu ada masalah kemasukan bakteri, maka itu akan menjadi masalah besar bagi orang. Otomatis, ya, tempat produksi terganggu oleh bakteri. Maka nanti hasil dari produksinya itu mengandung bakteri-bakteri lainnya, terus tersebar di seluruh tubuh, maka sangat bahaya. Yang kedua, cedera saraf dan struktur anatomi. Ya. Terjadi masalah di terjadi masalah iritasi di sarafnya. Kalau sudah ada masalah di saraf, itu biasanya akan terjadi sering kebas-kebas. Ya. Saya sebutkan tadi, kalau ada masalah kebas-kebas di tangan atau di kaki, itu ada dua kemungkinan, sahabat. Pertama, ada kemungkinan sarafnya yang bermasalah. Yang kedua, ada masalah peredaran darah yang tidak baik. Saya pernah membekam orang, ya, dia habis eh, operasi jantung kalau nggak salah, ya, operasi jantung. Terus beliau ini dikasih obatnya itu obat keras, jadi obatnya yang dosisnya keras sama dokternya. Akhirnya, ya, terjadi masalah di sarafnya. Saya sudah menebak, kata beliau ini, saya itu sering kebas di sini, sering kebas di sini. Loh, kebasnya kenapa? Habis operasi, Pak. Terus saya dikasih obat sama dokter, suruh habisin obat ini, obat ini. Saya terus berpikir kalau obat seperti itu bisa jadi, Pak, itu mungkin kemungkinan, ya. Kebas itu kan ada dua, masalah saraf, kalau nggak masalah saraf, masalah pembuluh darah. Kalau samanya masalah peredaran darahnya tidak lancar, itu biasanya dibekam beberapa kali saja, insya Allah hilang tuh kebas. Loh, saya udah bertahun-tahun, Pak. Kalau bertahun-tahun seperti ini, biasanya itu faktor dari obat yang jenengan minum. Jenengan apa pernah cek nggak di lab atau gimana? Sudah, Pak. Katanya ini kesalahan dari pemberian dosis obat yang keras. Tuh benar berarti, Pak, ya. Masalah masalah sarafnya. Iya. Terus bagaimana, Pak? Ya, kalau sudah terus bagian saraf, apalagi jenengan sudah umurnya 45 ke atas, ya. Nah, itu udah susah, sahabat, untuk perbaikan sel saraf itu susah kalau umur segitu. Tapi kalau masih umur 20, 30 ini masih di terapi masih bisa karena itu masih perkembangan per- perkembangan sarafnya masih bisa dirubah. Tapi kalau sudah umur 45 ke atas, apalagi 50, 60 ini susah kalau ada masalah saraf. Sampai seperti itu. Yang ketiga, kalau semuanya menggunakan bekam api, maka luka bakar itu akan merusak kulit. Ada metode bekam api atau bekam kering yang didiamkan terlalu lama, ya, bekam kering yang didiamkan terlalu lama, maka kulit di atas tulang belakang bisa melepuh hebat. Jika hisapannya pun terlalu kuat, pas di tengah tulang itu, sahabat, ya, maka aliran darah luar justru terhenti. Nah, ini yang lebih bahaya. Kalau terjadi tarikannya kuat, karena tuh bekam keringnya juga, maka akan terjadi
darahnya itu akan terhenti. Yang menyebabkan kematian jaringan kulit, yang meninggalkan jaringan perut atau goiter. Ini masalahnya. Kalau sudah terjadi seperti ini, pasti sarafnya akan bermasalah semua. Ya, sarafnya akan bermasalah semua. Nanti di kakinya sering kebas-kebas, di pinggang sering kebas-kebas, di tangan sering kebas-kebas, di bagian dada sering nyeri, malah nggak pernah nyeri, dan lain sebagainya. Terjadinya shock neurogonik atau ini masalah saraf juga masih ya. Akibatnya apa? Tekanan darah dan detak jantung turun drastis, sahabat. Menyebabkan pasien akan terjadi pusing berat, keringat dingin hingga terjadinya pingsan di tempat. Ini bisa. Dan ini munculnya terkadang mendadak, sahabat. Ya, nggak pernah punya pusing, tiba-tiba kena pusing berat. Padahal dia rutin terapi. Ternyata orang yang terapi, dia terapi di tulang belakang. Hati-hati. Dampak psikolognya apa? Kalau semuanya terjadi nyeri, maka ya akan terjadi peradangan yang cukup luas di sekitar saraf pusat. Seseorang mungkin mengalami gangguan sensorik, kesemutan, mati rasa, dan kelemahan otot pada anggota gerak tangan atau kaki, yang mana itu tidak akan bisa sembuh. Ini bahaya ya, sangat-sangat. Nanti ujung-ujungnya terjadi juga perdarahan berlebihan. Darahnya keluar tuh, tapi keluarnya banyak. Pak, dibekam di bagian tengah tulang keluarnya banyak banget. Jangan bangga, sahabat. Bekam di tulang belakang keluar darahnya banyak banget. Tapi bekam di pinggir kanan kiri tulang belakang keluarnya sedikit. Jangan bangga. Itu bisa-bisa lama-lama dia akan terjadi yang namanya anemia akut. Ya, terjadi anemia akut. Terjadi itu bahaya. Terus mengapa area tulang belakang itu begitu sensitif? Kenapa? Ada dua hal pentingnya. Pertama, di tulang belakang itu berdekatan dengan saraf pusat. Jadi tidak ada jarak yang cukup jauh antara kulit punggung dan saraf pusat. Alasan yang kedua, terjadi struktur tulang yang padat. Karena punggung adalah struktur penompa utama, ya penompa organ-organ tubuh. Nah, setiap trauma fisik di sana akan mempengaruhi keseimbangan mekanisme seluruh tubuh, akan mempengaruhi keseimbangan atau kinerja dari organ-organ tubuh kita. Ginjal, jantung, paru-paru, lambung. Kita akan diganggu semua kalau terjadi luka di tulang belakang. Nah ini dua hal ini ya. Meskipun ada banyak hal-hal lain. Tapi intinya di pusatnya ada di dua hal. Nah ini contohnya. Ya. Resiko cederanya apa pada tulang punggung? Pertama, mempar otot dan jaringan dalam, peradangan sendi belakang, kerusakan ligamen dan tendon, gangguan saraf, nanti bisa menjadi saraf terjepit permanen. Terjadi retak dan cedera tulang belakang seperti ini retaknya. Ya. Nyeri kronis dan kecacatan permanen. Nanti kalau semuanya terjadi nyeri kronis, lama-lama dia akan terjadi kerusakan di tulang, terjadi saraf kejepit, akhirnya resiko kecacatan permanen. Ya, alasannya kenapa Pak kok titik kahil itu boleh dia di tengah tulang? Karena dia tempat pertemuan antara tulang punggung dengan tulang yang ada di tengah. Pertemuan titik pusat. Makanya dia bisa distimulasi di situ. Ya. Tapi dengan bekam ya di area kahil, maka seluruh saraf di bagian bawahnya atau atas itu akan berfungsi, akan aktif. Dan aktifnya ini tidak mengganggu. Karena dia tempat pertemuan. Ya. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan, sahabat, yang berhubungan tentang telapak tangan dan telapak kaki dibekam dan tulang punggung. Mungkin ada studi kasus yang pernah jenengan alami. Silakan, mungkin mau didiskusikan.
Kalau yang di telapak tangan dan telapak kaki itu sering terjadinya luka seperti ini, sahabat. Itu sering terjadi. Ya, saya pernah mencoba sendiri ya. Itu terjadi lecet atau memar seperti ini di kaki saya sendiri. Jadi bahkan ketika kita terlalu lama bekam keringnya, ya terlalu lama terus jenengan lepas kopnya itu jenengan pegang di area tempat yang dibekam kering itu terjadi seperti kayak kering, sahabat, seperti kayak kering. Dan itu kalau dipegang agak sakit, agak sakit, ya. Baik, ada pertanyaan sahabat yang berhubungan tentang materi ini? Ya, semoga ini bisa menjadi wawasan jenengan ya. Intinya di bekam aswaja itu sahabat, saya lebih ke hati-hati, lebih ke ngati-ngati sendiri ya. Jadi hal-hal yang agak-agak sensitif saya tinggalkan. Contoh lagi ya, ada beberapa teman itu diskusi dengan saya tentang masalah gula darah. Pak, saya itu sering Pak bekam orang yang gula darahnya di atas 200. Hasilnya sangat bagus Pak. Sampai turun dia jadi 150, 180. Oh iya, gitu. Beberapa orang curhat seperti itu. Dan aman-aman saja Pak. Makanya saya sekarang kalau ada orang gula darahnya di atas 200 saya bekam. Saya jawab iya. Tapi tetap saya ingatkan, tapi hati-hati nih. Tidak semua orang mempunyai imunitas tubuh yang kuat seperti orang yang jenengan bekam seperti itu. Tidak semua. Karena terkadang beberapa orang yang mungkin dia diabetesnya tinggi, gula darahnya tinggi, itu biasanya lukanya lama sembuh. Maka dari itu saya jadi patokan. Kalau mau dibekam meskipun gula darahnya tinggi, maksimal 180. Nah ini tuh apa? Untuk lebih hati-hati. Sebenarnya 185 itu masih aman lah. Pokoknya di bawah 200 sebenarnya masih aman. Cuma saya lebih hati-hati. Lebih baiknya 180 saja maksimal. Takutnya apa? Nanti ketemu dengan orang yang imunnya rendah. Kamu dengan orang yang kulit sensitif juga. Nah ini buat jaga-jaga itu akhirnya saya menentukan maksimal 180. Kalau gula darahnya, kolesterol aman. Kolesterol 200 lebih dari 200 itu kalau kolesterol ya. Baik, sampai ini ada pertanyaan sahabat? Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya dari Serang, Pak Sayuti. Oke, silakan. Menanyakan ini tentang pembekam itu lama untuk pembekam itu berapa menit itu dalam proses pembekam. Di situ kan ada setelah dibekam itu kan dicabut langsung dipakai jarum itu kan. Ya. Antar Ya. itu berapa lama itu kalau waktu itu. Baik. Itu aja lah. Oke. Ada lagi Pak? Itu aja. Baik, berapa lama prosesnya? Jadi kalau dari mulai bekam seluncur ya, kalau bekam seluncur itu jenengan bisa melakukannya 3 sampai 5 menit. Nah, biasanya saya pribadi itu mengkombinasikan antara pemijatan, penotokan, dan bekam seluncur itu 10 menit ya. Ini kombinasi 3 loh ya. Pemijatan, penotokan, bekam seluncur itu biasanya saya maksimal 10 menit. Ini materinya ada di semester 1. Tapi kalau soalnya pelatihan ini bagaimana? Jenengan cukup melakukan bekam seluncur 3 sampai 5 menit saja. Ya, 3 menit cukup, gak masalah. 4 menit cukup. Yang penting tidak lebih dari 5 menit untuk bekam seluncur. Ya. Terus pastikan ketika jenengan bekam seluncur, pastikan minyak yang ada di kulit pasien itu cukup ya. Kalau tidak cukup biasanya kan susah tuh bekam seluncurnya. Nanti tarik kulitnya itu biasanya yang menyebabkan melepuh. Ya. Nih bekam seluncur 3 sampai 5 dan pastikan minyak zaitunnya cukup. Yang kedua, setelah kita melakukan bekam seluncur, maka lakukan bekam kering. Bekam kering ini jangan lama-lama ya. Kalau saya sarankan 3 menit saja sudah cukup. 3 menit saja. Pak, kalau 4 menit boleh. Boleh. Tapi untuk awal-awal ketika jenengan baru belajar,
ketika jenengan belum memahami kulit-kulit pasien, maka lakukan 3 menit saja untuk bekam seluncur. Setelah 3 menit bekam seluncur, dilepas tuh kopnya. Ya, kopnya dilepas, baru lakukan penusukan. Setelah melakukan penusukan dengan jarum, terus kita lakukan pengekopan kembali sehingga darah itu keluar. Pak, kalau darah keluar itu berapa menit? Ya, 5 sampai 10 menit di kondisi. Ya, terkadang darah itu 5 menit sudah tidak keluar lagi, maka jangan langsung bersih. 6 menit itu masih keluar, biarkan dulu. Biasanya kalau saya rata-rata melihat meneliti, itu antara 7 sampai 8 menit darah sudah tidak keluar. Rata-rata nih, rata-rata. Tapi kalau semuanya 5 menit, 6 menit sudah nggak keluar lagi, ya langsung dibersihkan saja. Seperti itu ya. Jadi darah keluar nunggunya 5 sampai 10 menit, fleksibel dilihat. Jangan sampai lebih dari 10 menit. Ya. Seperti itu Pak ya. Jadi kalau proses saya bekam orang ya, dari pemijatan, perotokan, bekam kering, bekam basah, itu minimal kalau saya pribadi 45 menit, itu full body. Tapi kalau ada tambahan yang lain-lain, seperti tambahan bekam estetika dan lain sebagainya, bisa sampai 1 jam lebih. Tapi kalau saya minimal 45 menit dari keseluruhan terapi yang sudah saya sebutkan tadi, penotokan, pemijatan, bekam seluncur, bekam kering, bekam basah, full body, itu biasanya saya 45. Ustaz, di mana area bekam jika telapak kaki dan telapak tangan terasa sakit dan terasa kebas tebal? Maka bekamnya di punggung, ya, di punggung kaki dan punggung tangan. Nanti saya akan kirimkan fotonya, ya. Di punggung kaki, punggung tangan itu sudah sangat bagus untuk orang yang mungkin sakit di tangannya atau mungkin kebas-kebas di tangan dan kakinya, bekamnya di punggung kaki dan punggung. Pak, kalau bekam pakai minyak sayur boleh. Yang penting minyaknya tidak panas atau tidak mengandung panas. Seperti minyak tawon, minyak kayu putih itu kan panas itu, jangan. Karena kalau menggunakan minyak itu takutnya nanti melepuh. Paling bagus minyak yang tidak panas. Seperti minyak zaitun. Paling saya sarankan minyak zaitun. Kalau nggak gitu pakai minyak kelapa boleh. Ya, atau sejenisnya. Yang penting dia tidak panas. Pak Ustadz, itu kan di bagian yang warna hijau sama biru itu sambungan pas tulangnya boleh dibekam atau tidak? Bentar, saya cek maksudnya. Ini, Pak Ustadz, itu bagian hijau, ya, hijau dan biru. Tidak boleh itu di tengah, Ibu. Yang boleh itu di pojok, di kahil. Kenapa kok di kahil? Karena kahil ini pusatnya. Pertengahan pertemuan antara tulang punggung dengan kepala. Ini pertemuan. Tapi kalau di tengah ini masih tulang punggung. Ya, pertemuan antara biru dengan hijau ini masih tulang. Nggak boleh. Yang boleh di pertemuan ini. Kalau kita lihat jalan itu, di titik kahil itu perempatan antara kanan, kiri, atas, bawah, perempatan di tengah-tengahnya. Nah, ini titik kahil. Makanya dia boleh. Ya. Sakit gigi di mana? Sakit gigi di bekamnya di bagian jidat satu, ya. Terus bagian pipi yang sakit giginya di situ. Untuk sakit gigi. Secara garis besar, bolehkah bekam penderita gula darah maksimal berapa titik? Secara garis besar, orang yang terkena gula darah itu boleh, asalkan, ya, boleh dibekam asalkan dia pertama tidak ada luka di bagian kaki, luka diabetes dia nggak ada. Terus dia gula darahnya 180 maksimal itu boleh. Kalau bahasa terapis biasanya diabetes kering. Kalau diabetes kering, yang mana dia tidak ada luka, terus dia juga tidak ada dan dia gula darahnya maksimal 180, maka dia boleh dibekam. Maksimal berapa titik? Kurang lebih kalau di buku itu berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekitar 9 titik kalau nggak salah ya. Jadi kan bisa cek di 33 penyakit dan titik bekamnya. Itu ada namanya
titik gula darah atau kencing batu. Saya namai kencing batu di situ. Iya kalau nggak salah ya. Coba nanti dicek ya. Saya agak lupa. Nanti dicek di 33 penyakit dan titik bekamnya ada di situ. Kalau soalnya nggak nemu nanti saya screen. Ya, ada Ustadz pertanyaan nanya lagi? Ustadz. Ya, Monggo. Ustadz, kalau yang diabetes basah berarti nggak usah dibekam Ustadz ya? Ya, Yang ya. diabetes basah. Jadi kalau diabetes basah, usahakan dia benar-benar kering dulu. Karena resiko, Pak. Saya pribadi itu pernah membekam orang dengan apa gejala diabetes basah. Akhirnya luka di punggung itu lama sembuhnya. Kalau luka di punggung kan sebenarnya 2 hari itu sudah tertutup, Pak. Sehari bahkan itu bisa tertutup. Itu sampai seminggu belum tertutup, Pak. Itu karena gula darahnya tinggi. Ketika itu memang orangnya pertama nggak bilang. Terus saya juga tidak memperhatikan kaki, ditutup kakinya. Nggak tahu kalau ada lukanya. Itu kesalahan saya. Itu. Terus orangnya ketika konsultasi ya cuma apa gula darahnya tinggi gitu saja. Jadi saya nggak Itu orangnya nggak minum obat pengencer darah atau bagaimana itu Ustadz? minum, Pak. Beliau minum. Jadi ya itu kesalahan saya di situ. Kalau seumpamanya saya tanya detail mungkin apa. Tapi alhamdulillahnya ketika sudah seminggu ke atas itu sudah mulai kering, mulai menutup gitu loh. Jadi nggak sampai parah lah intinya. Itu keluar darah terus gitu Ustadz? Nggak nutupnya? Enggak, jadi kayak apa ya? Kalau darahnya dia sudah nggak anu Pak, sudah nggak keluar. Jadi kayak ada luka apa ya? Jadi lukanya itu kayak luka komedo Lama gitu ya. kering. Jadi kayak bolong gitu loh Pak. Tapi darahnya dia nggak keluar. Jadi kan pernah lihat luka diabetes. Ya, dia kan Ya. darahnya keluar Pak. Jadi kayak basah-basah gitu. Pasti seperti itu. Tapi di area punggungnya. Itu bahayanya di situ. Asam urat bengkaknya apa boleh dibekam gini. Kalau pas bengkaknya jangan. Nanti bisa diminimalisir anu Pak Ahmad. Jadi contohnya biasanya kan bengkaknya kan di punggung tuh. Di punggung biasanya rata-rata ya. Nanti bekamnya di bagian pinggir kaki. Nanti saya akan kirimkan fotonya, contoh fotonya. Ya, atau di samping kalau yang di samping kakinya bengkak, jadi bekamnya di punggung kaki. Biasanya lebih aman. Tapi kalau semuanya orangnya nggak kuat, Pak, itu nyeri Pak kalau dibekam. Maka dengan bekamnya di bagian atasnya. Nah, apa sih namanya? Betis ya. Bagian betisnya saja. Jadi bukan pas di punggungnya. Gitu ya. Jadi jangan sampai dipaksa. Saya pernah bekam orang Lamongan ya. Ketika itu saya ada di Gresik, terus orangnya minta bekam. Akhirnya saya di Gresik, dia di rumahnya saudaranya. Itu masih umur 26 tahun sahabat. Tapi di kakinya itu sudah bengkak. Bengkak permanen asam urat. Akhirnya saya bilang, Pak jenengan ini permanen loh asam uratnya ini. Terus dia bilang, iya Pak. Saya sudah diperingati sama dokter untuk mengurangi makanan-makanan seafood. Ya, tapi ya mau gimana saya suka seafood. Akhirnya dia tetap makan. Akhirnya bengkak. Gitu. Jadi saya tidak membekam di bagian kaki, terus saya pegang memang sudah parah. Saya bekam di bagian eh, apa namanya betis. Apakah orang kena ambil boleh dibekam? Boleh. Ini di sini kelihatan nggak ya? Di titik biru ini pinggul, pinggul ini kan titik aktif. Ya. Algorik itu khusus masalah reproduksi. Reproduksi itu berarti ya masalah kejantanan, masalah apa head gak lancar, masalah ambeien ya di situ. Nih titiknya. Di titik pinggang itu bisa kasih maksimal 5. Nanti diambil di bagian paha juga, ya. Di bagian paha itu bisa diambil satu paha 2 titik. Pak Hendro di angkatan berapa Pak? Nanti saya akan kirimkan titiknya untuk masalah ambilnya. Pak Hendro di angkatan berapa? Di grup angkatan berapa? Baik, silakan. Ada pertanyaan lagi?
Kalau vertigo dan sering pusing di bekam area mana, kalau dia memang benar-benar vertigo ya, memang dia pusingnya karena vertigo, itu saya sarankan bekam di kepala, satu titik. Ya, ini untuk menstimulasi saraf. Tapi kalau seumpamanya orang ini nggak mau bekam kepala, maka untuk masalah pusing, masalah vertigo itu bisa diminimalisir dengan bekam di area kahil, katifen, al-afdain, dan area jantung dua ini, jantung bagian belakang ini. Ya. Itu sudah cukup. Tapi nanti dipijet tuh di bahunya dipijet, bahu kanan kiri, terus di leher bagian belakang itu dipijet. Ya. Terus dipijet itu. Pijetnya bagaimana di semester 1 diajarkan itu pijet di area situ. Tapi kalau jenengan menggunakan pijet metode sendiri boleh, nggak masalah. Tidak harus sama pijet. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan lagi mungkin sahabat sebelum saya tutup. Silakan. Nanti Ya, untuk nanya lagi pertanyaan, Ustaz. ya boleh Tanya lagi silakan. Ustaz. Ustaz, kalau di apa itu kan ada yang melarang pakai tisu, ada Oh, yang harus pakai kasa itu viral itu, bagaimana? viral. Kalau saya tetap menggunakan tisu. Karena gini, kalau menggunakan kasa itu terkadang kalau darahnya encer ya, kalau darahnya encer itu susah sahabat, beneran. Kalau masalah higienis, masalah apa, ya kita jangan beli tisu yang harga 6.000. Dengan ada tisu ya warna merah, mereknya apa itu ya? Kok lupa saya. Pokoknya harganya 5.500, 6.000. Itu kalau kena iri sedikit atau darah sedikit dia pecah. Jangan menggunakan tisu Yang yang itu. merah Joli. Nah, Joli nggih. joli itu pecah. Nggih Joli. Jangan gunakan. Kalau saya pribadi ya sering menggunakan tisu merek saya yang warna biru yang agak mahal 11.000 atau 12.000 itu. Itu Ya itu Paseo. bagus. Lembut itu bagus. lembut terus dia menyerapnya itu tidak sampai pecah. Ya, Nah, yang itu. pasio itu baru Ustaz, yang bagus. Pasio juga bagus yang agak mahal ya. Jangan pasio yang 6.000 ya. Karena ada yang pasio 6.000. Pasio yang harganya 10.000 atau 11.000. Rata-rata segitu. Yang bagus. Pasio Nah, nggih, Pasio Smart. itu ibunya pengalaman itu. Saya kalau nama-nama itu Pasio memang Smart. Pasio apa, Bu? Pasio Smart. Oh, Nanti pasio smart. saya share. Nanti saya share fotonya nggih. ya Oh boleh iya, boleh Bu. iya, iya. Dengan share. Nggih nggih. Nah, saya kalau nama-nama itu memang agak susah menghafal gitu. Pokoknya yang harganya di atas 10.000 saya gitu biasanya. Saya sangat jarang sekali, kecuali kalau dikasih pasien ya. Kadang orang kan "Pak, pakai tisu ini saja ya pakai sih. Saya pribadi itu dari awal buka bekam, saya siapkan semuanya sahabat. Jadi pasien itu hanya duduk manis menikmati terapinya. Kan ada beberapa terapi, Pak, jenengan siapkan tisunya sama kresek, nggih. Biasanya ada seperti itu. Tapi kalau saya enggak, sahabat. Saya siapkan semua. Oke, cukup ya. Nanti kalau ada Mohon izin guys, Oke, mohon izin guys. Oke. Itu berarti titik-titik itu sama titik totok punggung itu ya guys ya. Hampir mirip ya guys ya. Hampir mirip, hampir mirip. Cuma saya di totok punggung itu memang pernah belajar, tapi belum belum masuk secara keseluruhan saya di situ. Itu nggak tahu di tulang tengah itu boleh ditotok atau enggak kalau di ilmu totok punggung. Enggak boleh guys, enggak boleh. Sama berarti gitu, sama. Iya. Saya dulu Ya. pernah belajar pijat juga, pijat refleksi ya. Itu juga sama, guru saya mengatakan tidak boleh melakukan tekanan terlalu keras di tulang belakang. Itu nggak boleh. Iya, iya guys. Pinggir kanan kiri itu boleh. Pinggir kanan Ya, kiri. iya guys. Berarti sama. Ya, sama Ustaz. Ye. Nah itu lebih hati-hati sama ya. Namanya juga Ustaz, Gimana? kalau Ya, gimana Pak? Kalau apa? kembali di titik bekam semula 2 kali nggak apa-apa ya?
Boleh. Jadi gini, Oke, terima kasih. pengulangan bekam itu dalam satu waktu ini, dalam satu waktu nih kita bekam, terus tiba-tiba di titik kahil ini kok darahnya dia masih keluar, maka bisa kita melakukan pengopan lagi, sahabat. Itu maksimal 3 kali. Pelukaannya, ya, penusukannya maksimal 2 kali saja. Yaitu kalau pengulangan pengekopan maksimal 3 kali. Kalau memang darahnya masih keluar bisa dikop lagi sampai 3 kali. Tapi kalau perlukaan cukup 2 kali saja. Siap. Ya. Baik, cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi jenengan bisa WA saya di grup ataupun langsung japri. Ya Gus, ya Gus. Mari Iya kita Gus. baca bismillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. wa bihamdik asyhadu an la La ilaha illallah wa ilaha wa atubu ilaik. atubu ilaik. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus, terima kasih.